Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rahel dengan NIM 2405136016. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Strategi Komunikasi Sosial yang diampu oleh Miss Celda Yuliana, MPD. Dalam beberapa tahun terakhir, pengguna media sosial meningkat sangat pesat. Banyak konten mengenai kesehatan mental beredar luas dan mudah dijangkau oleh siapapun. Hal ini sebenarnya dapat memberikan manfaat, terutama dalam meningkatkan kesadaran diri sendiri mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Namun, di balik manfaat tersebut, muncul satu fenomena yang perlu diwaspadai, yaitu kecenderungan seseorang untuk mendiagnosis diri sendiri atau self-diagnose hanya berdasarkan informasi dari media sosial seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Self-diagnose sendiri adalah tindakan seseorang menilai, mengidentifikasi, atau menyimpulkan bahwa dirinya memiliki gangguan tertentu tanpa melalui proses asesmen dari tenaga profesional seperti psikiater atau psikolog. Fenomena ini semakin sering terjadi karena konten-konten digital seringkali menampilkan daftar gejala secara umum yang kemudian dianggap relevan oleh banyak orang. Akibatnya, banyak individu merasa yakin bahwa mereka sedang mengalami gangguan psikologis tertentu, padahal sebenarnya belum tentu demikian. Penting untuk dipahami bahwa gejala yang ditampilkan di media sosial biasanya bersifat sangat umum. Contohnya seperti kesulitan berkonsentrasi, rasa gelisah, sulit tidur, atau mudah lelah. Gejala-gejala ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti kelelahan, stres ringan, kurang tidur, atau perubahan emosi yang wajar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, karena konten media sosial tersebut tidak memberikan penjelasan secara detail, banyak orang akhirnya melakukan cocokologi dan langsung merasa memiliki gangguan seperti anxiety disorder, ADHD, atau bahkan depresi. Fenomena ini menjadi jauh lebih berbahaya ketika seseorang mengambil tindakan berdasarkan self-diagnose atau cara menganalisis diri sendiri tersebut. Misalnya, merasa dirinya pasti mengalami gangguan tertentu sehingga menjadi semakin takut, menghindari lingkungan sosial, atau bahkan mengonsumsi obat-obatan tanpa resep dokter. Tindakan seperti ini tidak hanya berpotensi menimbulkan dampak fisik dan emosional yang serius, tetapi juga dapat memperburuk kondisi psikologis yang sebelumnya mungkin tidak terlalu berat. Selain itu, banyak konten kesehatan mental di media sosial didominasi oleh pengalaman seseorang itu sendiri, atau bahkan dibuat untuk tujuan hiburan. Tidak semua konten dibuat oleh tenaga profesional seperti psikolog atau psikiater. Banyak di antaranya tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat, sehingga informasi yang diterima penonton bisa saja tidak akurat atau bahkan menyesatkan. Ketika informasi yang tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai diri sendiri, risiko kesalahan penilaian akan semakin besar. Diagnosis kesehatan mental sendiri merupakan proses yang kompleks. Tenaga profesional menggunakan berbagai metode, mulai dari wawancara mendalam, observasi perilaku, hingga instrumen asesmen khusus yang telah teruji secara ilmiah. Proses ini tidak bisa disederhanakan hanya dengan mencocokkan segala melalui video yang singkat. Setiap individu memiliki latar belakang, pengalaman, serta kondisi emosional yang berbeda-beda, sehingga penilaian harus dilakukan secara menyeluruh dan objektif. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menempatkan media sosial pada fungsi yang tepat. Media sosial dapat menjadi sumber informasi dasar, tempat berbagi pengalaman, atau wadah edukasi ringan. Namun, media sosial tidak dapat menggantikan peran tenaga profesional dalam memberikan diagnosis tertentu. Ketika seseorang merasa mengalami gejala yang mengganggu aktivitas, hubungan, atau suasana hati secara terus-menerus, langkah paling aman adalah berkonsultasi dengan psikolog, psikiater, atau konselor yang berkompeten di bidangnya. Mengambil keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap dapat membawa konsekuensi jangka panjang bagi diri kita sendiri. Dengan berkonsultasi kepada ahli, kita tidak hanya memperoleh pemahaman yang lebih jelas, tetapi juga mendapatkan rekomendasi penanganan yang sesuai dengan kebutuhan kita.
Inilah yang membuat penanganan profesional jauh lebih aman dan lebih efektif dibandingkan dengan menilai diri sendiri. Sebagai penutup, penting bagi kita untuk memahami bahwa kesehatan mental bukan sesuatu yang dapat disimpulkan secara cepat melalui potongan informasi yang hanya berasal dari media sosial. Setiap individu memiliki kondisi yang unik dan membutuhkan penilaian yang tepat. Karena itu, berhati-hatilah dalam menerima informasi. Hindari menarik kesimpulan sendiri dan prioritaskan konsultasi dengan tenaga profesional ketika dibutuhkan. Dengan bersikap bijak, kita bukan hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat secara emosional dan lebih bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi. Semoga edukasi ini dapat membantu kita semua untuk lebih memahami pentingnya proses diagnosis yang benar. Terima kasih telah mendengarkan dan semoga kita selalu diberikan kesehatan, baik secara fisik maupun mental.